Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Rayaku, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Laporan Ketua Panitia kepada Bapak Insinyur juga kepada Insinyur Senpai Jarang. Yang terhormat Ketua Umum PD Putih atau yang mewakilinya. Yang terhormat kami ucapkan kepada Bapak Sesepuh Karate Bapak Wijoyo Sujono. Yang terhormat juga kita sampaikan kepada para senior karate yang kami di Kongres kami Indonesia ini. Rekan-rekan karateka dari kelompok 9 peserta kongres hadirin dan undangan yang kami banggakan. Selamat pagi dan salam karate os. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan anugerah dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka menghadiri pembukaan Kongres NKRI Indonesia tahun 2005 dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana penuh kekeluargaan. Hari ini merupakan suatu peristiwa bersejarah bagi kami, khususnya Medan Karate Club Indonesia, umumnya bagi rekan yang di tanah air. Bagi NKRI ini merupakan kongres NKRI yang pertama semenjak didirikan, dan mungkin dan bukan mungkin sudah pasti sekaligus ini kongres yang terakhir karena kita akan dan hari ini kita yang hadir di sini untuk membolehkan catatan sejarah yang belum pernah terjadi di negara kita. Tonggak sejarah yang kita tanjakan hari ini akan menjadi saksi bahwa sebenarnya pada hari ini merupakan titik tolak kebangkitan prestasi karate di tanah air. Betapa tidak anggota kelompok 9 yang di dalamnya terdapat ribuan karateka potensial bersama-sama dengan KARI Indonesia yang menunjukkan eksistensi dirinya melalui sebuah wadah yang akan kita deklarasikan pada hari ini. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi kami pribadi selaku ketua Dewan Guru NKRI dan seluruh warga NKRI Indonesia atas ucapan ini. Mengingat proses dan mekanisme yang dilalui melibatkan berbagai NKRI dalam suatu lembaga tertinggi yaitu Kongres NKRI tahun 2005. Dan tentunya keselenggaraan Kongres NKRI tahun 2005 ini tidak terlepas dari prakarsa kelompok 9 yang dimotori oleh Bapak Wijoyo Sujono, Bapak Haji Herman Muhtar dan kawan-kawan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selanjutnya, izinkan saya melaporkan pelaksanaan Kongres NKRI Indonesia 2005 sebagai berikut. Kongres NKRI 2005 dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NKRI Indonesia dan surat MOU antara NKRI Indonesia dan kelompok 9 serta berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga POTI. Kedua, Kongres NKRI Indonesia 2005 dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2005 bertempat di Geraha Kadiningrat Bandung, dihadiri oleh perwakilan Tengah seluruh Indonesia dari NKRI dan dari kelompok 9, para senior karate dan simpatisan yang diundang. Jumlah peserta yang hadir
sebanyak 130 orang keseluruhannya dengan rincian utusan dari 10 Pemda MKC ada 36 orang, KPK senior 19 orang, dan peninjau 9 orang. Ketiga, Kongres MKC Indonesia 2005 merupakan penggabungan dua kelompok yang secara bersama-sama melihat dirinya dalam Memorandum of Understanding MOU yang ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2005 di Medan, Sumatera Utara. Sepakat untuk membentuk wadah baru dengan nama dan logo perguruan yang baru, yaitu Perguruan Institut Karate Nasional yang kita singkatkan IKANA. Dalam persidangan Kongres nanti akan dibahas dan akan ditetapkan beberapa kesepakatan sebagai berikut: penetapan dan penandatanganan nama dan logo perguruan IKANA oleh Menteri dan disaksikan oleh Ketua Umum PBI. B. Pembahasan dan pengesahan anggaran dasar penyelenggaraan rumah tangga IKANA, pembentukan Dewan Guru IKANA, pemilihan pembantu untuk keputusan lengkap IKANA 2005-2008. 5. Diharapkan Kongres MKC 2005 dapat diselesaikan pada pukul 5 sore dan akan ditutup secara resmi oleh Ketua Umum PBI Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut di Panjaitan. Mengingat itu padanya agenda yang akan dibahas pada Kongres MKC Indonesia 2005, maka apabila pembahasan tidak sampai pada waktu yang ditentukan, kiranya plenum dapat membentuk tim khusus. Terima kasih. Kembali lagi, salam karate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate. Bapak Ketua Umum Korti yang mewakili beliau dalam hal ini Bapak Maju Raya Kabupaten itu beserta Ibu sesepuh Bapak Wijoyo Siono, Bapak Eskara, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Perkenankan saya membacakan pernyataan sikap sebagai wujud nyata terhadap sikap kita untuk beralih kepada suatu nuansa yang lebih baru dan akan kita berada di sana bersama-sama untuk memajukan AP di Indonesia ini. Pernyataan sikap kelompok 9 beserta anggota di seluruh Indonesia dengan ini menimbang bahwa demi rasa cinta kami terhadap olahraga karate dan pengabdian yang tulus terhadap prestasi karate di tanah air, maka untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut diperlukan wadah baru dengan manajemen yang solid dan berhubungan dengan interpersonal yang kondusif. Mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Korti Bab 5 Pasal 9 tentang perpindahan ke perguruan baru. Memperhatikan 1. Memorandum of Understanding antara Medan Karate Club Indonesia dan kelompok 9 yang ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2005 di Medan, Sumatera Utara. 2. Surat Ketua Umum PBI garing nomor 05/PB Ketum _8 Angkawi 2005 perihal rekomendasi pengunduran diri menjadi anggota garing. Memutuskan dan menyatakan sikap sebagai berikut.
Satu, menyatakan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun untuk keluar dari perguruan berkarya. Dua, menyatakan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun untuk bergabung dan menjadi anggota perguruan Medan Karate Club Indonesia. Ketiga, nama-nama dan tanda tangan anggota kelompok 9 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pernyataan sikap ini. Bandung, 28 Agustus 2005, yang menyatakan sikap kelompok 9. Pertama, yang tercinta Bapak Wijoyo Siono. Kedua, Haji Herman Muhtar. Ketiga, Tono Suo, Sarjana Hukum. Keempat, Dr. Arjuna Mulu. Yang kelima, Johannes Surisa. Yang keenam, Elon Chandra, Sarjana Ekonomi MM. Yang ketujuh, Nur Soleh. Yang kedelapan, Jafar Jantan. Dan yang ke-9, Dasril Muhtar. Demikian pernyataan sikap kami ini, dan saya ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi selamat pagi. Saya menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidakhadirannya Ketua Umum PKI karena dia malu pegawai negeri tugas ke sana sini sehingga tidak bisa hadir. Dan saya mohon maaf kalau saya yang kedua kalinya tidak hadir begini di depan sini, tidak ada para hadirin tidak bosan. Saya ingin membacakan langsung apa yang disampaikan oleh Ketua Umum dan saya akan bacakan. Sambutan Ketua Umum PBMKC pada Kongres Medan Karate Club Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Agustus 2005. Yang terhormat Ketua Umum PBMKC atau yang sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Dan atas izin dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di gedung ini dalam rangka pembukaan Kongres Edukasi Indonesia tahun 2005 yang diawali dengan menyatakan pernyataan sikap dari rekan-rekan kita kelompok 9 ekstern kali untuk bergabung dengan perguruan Indonesia yang baru saja dibacakan pernyataan tersebut. Pertama-tama saya selaku Ketua Umum PBMKC Indonesia mengucapkan terima kasih atas kata kawan-kawan atau rekan-rekan dari kelompok 9 yang telah mendorong dan mendukung pelaksanaan Kongres Edukasi Indonesia 2005. Atas nama perguruan Medan Karate Club Indonesia, saya menerima kawan-kawan dari kelompok 9 ekstrem kali untuk bergabung dengan MKC Indonesia. Hal-hal yang menyangkut administrasi organisasi tentang penggabungan tersebut guna mendapatkan lekal formal dari PBMKC dan instansi terkait dapat diputuskan dalam sidang Kongres Edukasi Indonesia 2005. Para undangan dan peserta Kongres yang saya hormati, karate adalah organisasi sosial. Masing-masing kita terlibat di dalamnya, dituntut pengorbanan. Dan pada hari ini kita datang ke Bandung
meninggalkan kepentingan tugas harian dan keluarga semata-mata karena tanggung jawab moral dan rasa cinta terhadap olahraga karate. Hal ini saya kemukakan untuk menyamakan visi kita menghadapi tantangan ke depan yang lebih berat. Karena karate bukan lagi hanya sekedar bela diri dan organisasi tradisional yang kental dengan fanatisme, tetapi karate lebih jauh sudah menjadi organisasi olahraga prestasi yang lebih terbuka dan profesional. Hari ini kita berkumpul bersama dalam satu wadah yang akan kita perbarui, dan perubahan tersebut akan kita putuskan dalam kongres, tentunya dengan nama yang baru dan logo berkeluar yang baru, akan tumbuh semangat yang baru. Saya menyerahkan sepenuhnya apapun yang diputuskan dalam kongres NKSI Indonesia, karena saya yakin bapak-bapak yang hadir di sini khususnya yang berasal dari ekselon kami sudah mempunyai pengalaman dan reputasi nasional. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wijoyo Sujono yang telah memongkori terlaksananya acara ini. Dan selalu saya atas perjuangan yang tinggi dari Bapak untuk memperjuangkan kemudian karate dalam upaya mewujudkan cita-cita luhur pendiri karate Indonesia. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu baik moral maupun materi hingga terlaksananya Kongres Demokrasi Indonesia 2005, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Demikian. Perkenalkan saya mewakili Ketua Umum. Sebelum beliau pada saat ini sedang dalam perjalanan menuju dari Jakarta menuju tempat kita ini, mungkin dengan beberapa waktu lagi beliau akan datang. Kemudian yang terhormat Bapak Wijoyo Sujono, kemarin Purnawirawan aku suku karate Indonesia. Saya tidak mau menyebut suku karate dan tari karena beliau adalah milik Indonesia. Yang saya hormati Ketua Umum TB MKT, Ketua dan seluruh anggota Dewan Guru MKT, kemudian yang saya hormati pimpinan perguruan karate anggota Polki, rekan-rekan anggota TB Polki, panitia pelaksana Kongres MKT tahun 2005, serta seluruh peserta Kongres yang berbahagia, dan seluruh hadirin dan undangan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan untuk kita semua, salam karate. Kongres merupakan wadah tempat kita untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut kebijakan dan perkembangan organisasi. Selain itu pula merupakan wadah untuk mengevaluasi kinerja dari organisasi itu sendiri. Hadirin dan undangan yang berbahagia, selama ini perguruan NKC dalam catatan PB Polki keberadaannya menunjukkan kecenderungan penurunan kegiatan organisasi dalam pembinaannya. Hal ini terlihat dari beberapa kali tidak menghadiri atau mengikuti event-event yang dilaksanakan oleh PB Polki. Bahkan kegiatan organisasi dan pembinaannya pun kurang terdengar oleh masyarakat olahraga karate di tanah air. Untuk itu, harapan kami melalui kongres ini, kiprah perguruan MKC agar dipikirkan bersama dengan baik, jangan sampai terus-menerus tidak ada peningkatan aktivitas pembinaannya.
Hadirin dan undangan yang berbahagia, yang patut kita pupuk bersama dalam kehidupan berorganisasi kita adalah jangan sampai terputus tali silaturahmi persahabatan kita cuma karena kita berbeda pendapat satu sama lain dalam menyikapi proses pengembangan organisasi perguruan MKT ini. Karena dalam organisasi hal itu adalah lumrah terjadi. Hendaklah kita saling menghormati satu sama lain dalam menyikapi peranan dan pemikiran kita dalam pengembangan perguruan MKT ini, karena tentunya tidak mudah untuk menyatukan ke dalam satu kebijakan organisasi semua pemikiran yang berkembang dalam kongres nanti. Harapan P2G dengan terselenggaranya kongres MKT ini kiranya akan dapat menghasilkan suatu terobosan baru yang bisa bangkit dari ketertinggalan pembinaannya untuk membangun kejayaan perguruan karate MKT di masa yang akan datang. Perlu kita camkan bersama bahwa kemenangan terbesar kita dalam memulihkan kinerja perguruan MKT ini bukanlah karena kita tidak pernah mengalami kegagalan, tetapi merupakan kegembiraan kita bersama jika kita sanggup bangkit dari keterpurukan yang pernah kita alami. Hadirin dan undangan yang berbahagia, selaku pimpinan PBPORKI, saya berharap kiranya kongres perguruan MKT ini dapat berhasil dengan baik dalam suasana persahabatan dan kekeluargaan, karena warisan terbesar dari olahraga adalah persahabatan. Dan mudah-mudahan pula melalui kongres perguruan MKT ini dapat memberikan contoh yang baik pada perguruan yang lain bagaimana proses pendemokrasian dalam berorganisasi. Sebelum saya mengakhiri, perkenankan saya atas nama Ketua Umum bahwa pada hari ini, Minggu 28 Agustus, pukul 12:05 waktu Bandung, saya atas nama Ketua Umum menyatakan kongres MKT ini resmi dibuka. Demikian sambutan kami atas nama Ketua Umum PBPORKI, kiranya bermanfaat untuk seluruh anggota dan simpatisan perguruan MKT. Selamat berkongres, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dari jumlahnya pembacaan doa ini, dimohon kepada Bapak Dr. Ustaz dari Kementerian Golkar untuk memimpin jalannya doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan dalam hal ini akan saya pimpin dengan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung, kami berkumpul bersama di sini tatkala kami lepaskan pandangan penuh rindu, penuh semangat, penuh kekeluargaan untuk memperoleh sejarah baru, untuk membentuk Institut Karate Nasional demi jayanya perkaratean Indonesia agar dapat berkiprah baik tingkat nasional maupun internasional. Ya Allah yang Maha Perkasa, tunjuki kepada kami kebenaran itu memang benar adanya, dan berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk mengikuti segala bentuk kebenaran itu. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjuki pula kepada kami bahwasanya yang batil itu memang benar-benar batil. Kokohkanlah jiwa kami
untuk menjauhi segala bentuk kebatilan itu. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat tanggalkan detak jantung kami, melepaskan sepotong lengan kami, menghanguskan segala kebekuan hati kami, untuk dapat meraih mimpi kami, agar rasa gembira kami mengguncang dada kami, agar kami kembali mekar terkembang, bak layar terkembang, membentang, mengharungi samudra luas tanpa batas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu buah lagu lagi yang akan dipersembahkan tamu kehormatan ketua kita pada siang hari ini, Bapak Yohanes. Tapi kalau Pak Yohanes nyanyi nanti penyanyi hilang mata. Selamat datang Pak Luhut, Sensei kita Tegalan, dan Selom, Poligo yang saya cintai, Pak Herman sebagai roda kita pada hari-hari yang lalu. Dan Sase yang saya cintai, karena saya dari Medan dan kebetulan Pak Luhut ini saya membawakan sebuah lagu Medan.
pelaporan pimpinan sidang dan pembacaan keputusan Kongres NKCI 2005. Komisi pimpinan sidang. Waktu kami. Yang terhormat Ketua PBB Polri, Bapak Ajaran, dan yang terhormat Pembina PBB Polri, Bapak Ajaran, Bapak yang terhormat Ketua Dewan Guru, Bapak dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan bacakan risalah keputusan Kongres Medan Karate Club tahun 2005 dan Kongres Institut Karate Nasional pertama yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 28 Agustus 2000. Pada hari ini, Minggu tanggal 28 Agustus 2005, bertempat di Gramar Kadin Kota Bandung, Jalan Telaga Bodas 31 Bandung, telah dilangsungkan Kongres Bandung Karate Club tahun 2005. Medan Karate Club 2005. Pada pembukaan Kongres, hadir pula Ketua Umum PBB Polri. Atas pertanyaan pimpinan sidang tentang keabsahan Kongres, segenap peserta Kongres menyatakan bahwa Kongres ini sah karena jumlah kehadiran peserta telah memenuhi quorum, di samping telah memenuhi ketentuan ADART Medan Karate Club. Sedangkan Kongres yang telah mengambil beberapa keputusan penting selanjutnya menyepakati untuk menerbitkan risalah keputusan Kongres Medan Karate Club tahun 2005 yang berisikan butiran-butiran keputusan sebagai berikut. Pertama, menyepakati untuk menerima penggabungan para karateka beraliran protokol untuk bergabung dengan Medan Karate Club demi kemajuan olahraga dan penuh bela diri karate di Indonesia di masa yang akan datang. 2. Menyepakati untuk merubah nama Medan Karate Club Indonesia menjadi Institut Karate Nasional, disingkat INKANAS, yang dalam alih bahasa Inggris disebut National Karate Institution. 3. Menegaskan bahwa Institut Karate Nasional merupakan sebuah perguruan sekaligus organisasi olahraga milik publik dan anggota Federasi Olahraga Karate Do Indonesia. 4. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta lambang Institut Karate Do Nasional sebagaimana dinyatakan dalam lampiran risalah keputusan Kongres ini. 5. Menyepakati untuk memohon kesediaan Kapolri untuk bertindak sebagai Ketua Umum INKANAS yang selanjutnya menunjuk seorang perwira Polri sebagai Ketua Harian dan para perwira Polri dari Polda di seluruh Indonesia sebagai Ketua Umum Pemda. Sidang juga memutuskan untuk menunjuk tim formatur yang susunannya seperti tersebut dalam lampiran risalah keputusan Kongres ini yang sudah harus menyelesaikan tugasnya dalam masa paling lama 1 bulan. Dalam masa tim formatur belum menyelesaikan tugasnya, Ketua tim formatur bertanggung jawab untuk mengelola jalannya organisasi. 6. Menetapkan susunan Dewan Guru untuk pertama kali sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan Kongres ini yang akan bekerja selama 1 tahun sesudah mana susunannya akan ditetapkan menurut ketentuan ADART INKANAS. 7. Menggariskan kebijaksanaan untuk menyusun program 3 tahun ke depan secara bergiliran akan dibuat oleh pengurus besar dan pengurus daerah. 8. Menyepakati bahwa semua pihak akan bekerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga INKANAS. Namun tetap selalu akan memelihara dan meningkatkan semangat persatuan, kekeluargaan dalam rangka besar semangat kebangsaan Indonesia. 9. Memberi mandat dan menugaskan kepada peserta Kongres dari utusan daerah untuk segera mengambil langkah-langkah pembentukan Pemda INKANAS
dan sosialisasi dalam arti yang luas di daerah masing-masing. Demikian masalah persoalan kongres ini, dan sesudah dibacakan kepada segenap peserta dan disetujui, kemudian ditandatangani satu salinan risalah ini akan disampaikan kepada Ketua Umum PBPORKI sebagai laporan. Kongres juga menugaskan kepada Sekretaris Sidang Kongres untuk mengharap notaris guna menotarialkan risalah Kongres ini yang sekarang dipergunakan untuk mendapatkan legalitas perlunya, baik dari Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Olahraga. Bandung 28 Agustus 2005. Pimpinan Sidang Ketua Bapak Herman Mukhtar, Sekretaris Zio Papanesa, Anggota Bapak Yusri Amri Om, Anggota Bapak Penusuk SH, Anggota Dr. Andes Jafar Bintang. Menyaksikan Ketua Umum PBPORKI Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Lut B. Panjaitan. Perlu juga kami bacakan Dewan Guru PT Inkanas 2005-2006. Dewan Guru Insinyur Simpai Garang. Ketua Pelaksana Harian Bapak Elon Chandra. Wakil Bapak Ruslan Wahab. Wakil Bapak Agus Elan. Sekretaris Bapak Jafar E. Jantang MSI. Anggota Arjuna Muluk. Anggota Bapak Safrika, Bapak Yohanes Suisa, Bapak Insinyur H. Hafiz Hamid, Bapak Boy Krain, Bapak Nur Saleh, Bapak Albert Walneri, Bapak Redi Supardi, Bapak Hakim Mulyono, Bapak Iwan Mukito, Bapak Jaya Murni, Bapak Herman Mukhtar, Bapak Samsu Bahar, Bapak Joyo Supratman, Bapak Rustam Umbar, Bapak Nani Suryadi, Bapak Surya Fajar, Bapak Baginda Sitorus, Bapak Bert Makaler, Bapak Rusi, Bapak Supriyono, Bapak Rudi Namsyah, Bapak Ujung Sujono, Bapak Rahmat Khan, Bapak Tobu Pasaribu. Perlu juga kami laporkan di sini hasil daripada kesepakatan dalam kongres mengenai lambang. Lambang yang ada yang telah tersepakati berbeda.
Keputusan Kongres Medan Karate Club Indonesia dalam forum MKC Indonesia tahun 2005. Nomor Kep 06 Kongres MKC Indonesia 2005. Kongres Medan Karate Club Indonesia dalam forum MKC Indonesia tahun 2005 dengan ini menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, mengesahkan tim formatur yang akan bertugas untuk menyusun kepengurusan lengkap PT Incanas 2005-2008. Di sini adalah Bapak Tono Suhut sebagai Dewan Guru PT Incanas 2005-2008. Kami rasa cukup sekian yang kami dapat informasikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanda keputusan Kongres kepada Bapak Ketua Umum PB Bolkin, kami bersilakan. Yang menandakan menteri dalam Kongres Medan Karate Club tahun 2005 telah dilaksanakan. Acara selanjutnya, upacara tradisi karate kepada Senpai kami bersilakan untuk memimpin. Lupa karate. Aku selera kebahagiaan. Aku patut tradisi silat. Aku mengerti prestasi. Aku menjaga sopan santun. Aku menguasai diri. Dan boleh. Baik. Ya, selamat dan tetap kongres. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya, laporan panitia penyelenggara dilanjutkan dengan penyerahan hasil Kongres MKC 2005 kepada Ketua Tim Formatur. Dan Ketua.
Sambutan tersepuh dan pendiri Karate Indonesia kepada Bapak Wijoyo Siono Jenderal TNI Purnawirawan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Ketua Umum Persatuan ini yang saya hormati Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Panjaitan, junior saya, tapi beliau ini lebih baik dari saya. Satu kebahagiaan oleh karena ada pepatah tua yang menyatakan, if the son does not turn out to be better than the father, then both fail. Kalau putranya tidak lebih baik dari ayahnya, maka dua-duanya sudah gagal. Untuk bisa bertemu dengan Pak Luhut pada hari ini. Kemudian para sesepuh, karate, peserta kongres yang saya hormati, baik dari perguruan yang satu maupun yang kedua, yang jadi satu sekarang. Saya sudah berbicara dari malam di satu forum, dan tadi pagi juga masih bicara satu forum untuk mempermudah, mempercepat jalannya kongres. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan hanya menyampaikan resume saja. Mudah-mudahan dapat kita bawa kembali ke daerah ini. Ada 4 kebenaran yang saya tetap minta dapat direkam. Yang pertama, belajar dan mengajar karate bukan sekedar berhenti pada olahraga dan seni bela diri. Bahwa prestasi itu harus diusahakan, itu jelas. Tetapi keteladanan moral itu harus merupakan bagian yang tidak terpisah. Yang kedua, organisasi olahraga adalah milik publik, bukan milik perorangan. Yang ketiga, kalau Anda benar, Anda harus berani. Dulu saya ingatkan kalimat Edmund Burke, saya cakapkan, yang mengatakan bahwa satu-satunya jaminan yang jahat itu bisa menang, karena orang baik tidak berbuat apa-apa. Jadi kita tidak memerangi yang tidak baik, kita cuma eksotis. Kita keluar dan kita melihat yang lebih baik. Yang keempat, kita ini dianjurkan untuk selalu memperbaiki diri, sanggup meningkatkan prestasi dan sebagainya. Ini kuncinya adalah memperbaiki diri. Di dalam satu tubuh organisasi, kita sudah melihat tubuh itu, kita usahakan perbaiki pada tahun 2000, mendapatkan reaksi, dan kita menyatakan suatu gerakan ahimsa, yang saya sebut ahimsa. Kita tidak konfrontatif, kita tidak menimbulkan konflik. Sudah banyak konflik di negeri kita. Tapi kita membangun satu perguruan baru yang mudah-mudahan kita semangati itu dengan landasan yang sama menuju masa depan yang lebih baik. Kita tetap dalam platform 4D yang sama, kita tetap dari warga bangsa ini, kita hanya melakukan konsolidasi. Semoga dengan itu lain kali nanti ini juga maju, tapi NKMS juga maju. Ke depan, action plan ini sudah mulai dilaksanakan dalam kongres ini. Kongres ini adalah satu peristiwa penting, tapi dia merupakan awal dari masa depan. Jadi saya tidak bicarakan apa saja yang perlu kita lakukan ke masa depan, tetapi kita barangkali sudah membekali diri tadi malam, komunikasi akan terus kita giatkan,
sosialisasi di daerah, penentukan pemda dan sebagainya, terus apel-apel untuk menyatakan ini logo kita, ini banner kita yang baru, program ini itu kita bangun kembali dengan dua kelompok yang sekarang ini menjadi satu. Saya sangat berbahagia pada hari ini kita berada di tengah keluarga kalian pada usia yang sudah lanjut ini. Dan sebenarnya saya tidak mau terlibat, tetapi kenapa saya tidak mau terlibat? Oleh karena sebagai orang yang sudah berumur, itu saya tidak pernah mau mengambil tempat daripada mereka yang muda. Yang muda mendapatkan tempatnya, mendapatkan waktunya. Saya sudah pernah mendapatkan waktu saya dan tempat saya. Tetapi kalau dalam keadaan krisis, kalau saya dipanggil oleh tugas turut menyelesaikan masalah, saya sekali lagi, seperti tadi malam atau tadi pagi saya katakan, saya tidak bisa tutup muka saya ini dengan selimut dan saya tidak tahu apa-apa. Kami juga titip kepada Bapak Ketua Umum di Porti, inilah keadaannya. Kami tidak merepotkan dan kami mengkonsolidasikan dan semoga nanti Porti juga lebih jaya. Demikian, selamat kembali ke daerah masing-masing, titik salam dan ke depan masih banyak tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wijoyo, yang saya hormati, para suku Kerate, Jembai Gerang, serta kongres yang saya hormati, Pak Herman, salam Karate Coach. Saya terus terang datang kemari karena saya menghormati satu orang tadi, yaitu Pak Wijoyo. Saya di tentara. Maaf kalau saya agak mundur belakang sedikit. Integriti itu nomor satu. Gitu. Saya mungkin salah satu seorang perwira atau prajurit yang tidak gampang juga kagum sama orang. Karena menurut saya integriti itu penting. Saya menghormati Pak Wijoyo ini ada dua hal. Pertama, waktu beliau jadi Danjen Komandan Pasukan Khusus, saya masuk di Kopassus, saya kagum sama beliau. Tapi itu saya sebagai seorang letnan itu melihat itu. Tapi puncak kekaguman saya adalah waktu beliau mengundurkan diri ya, dari jabatan beliau sebagai wakil panglima kooperatif karena beliau mungkin tidak setuju dengan kebijakan yang ada dan beliau setelah mundur tidak pernah bicara macam-macam begitu. Hal semacam itu susah gitu. Dan saya kagum sama beliau dan saya lihat ada sama Pak Wijoyo ini satu yang kita orang muda, yang lebih muda dari saya lagi, itu integriti. Integriti itu adalah sebenarnya hal-hal yang penting, yang banyak hilang pada saat ini. Terlalu banyak kita memanipulasi hidup ini, sehingga integritas kita sebagai seorang manusia kadang-kadang itu atau dijual untuk mencapai sesuatu. Tetapi pada Pak Wijoyo ini saya tidak. Oleh karena itu, waktu beliau mengeluh banyak macam pada saya juga lihat dan saya menghormati pikiran beliau. Beliau ini yang orang tua yang saya kira masih begitu semangat membantu ingin memperbaiki sesuatu, saya sangat membantu beliau. Yang kedua, saya senang sekali bahwa saya diundang pada Kongres Medan Pratiklat ini. Memang tadinya saya pagi mau datang, tapi karena satu dan lain hal saya tidak bisa datang, jadi saya datang siang ini, sore ini. Saya diminta untuk menutup Medan Kongres Medan Karate Club ini, dan hasilnya adalah tadi terbentuknya Inkanas. Dan saya ucapkan selamat kepada Kongres yang mengganti nama dan bergabungnya banyak teman-teman dari perguruan yang sebelumnya mereka masuk. Buat saya pribadi dan sebagai ketua umum Porti, saya kira sah-sah saja karena mereka ini adalah yang mendirikan ketua Porti. Kalau mereka juga memperoleh namanya secara Inkanas dalam satu forum resmi, saya kira juga boleh.
dan tidak ada yang melarang. Saya ucapkan selamat. Dan saya berharap Inkanas ini tidak terlalu lama menjadi satu perguruan yang kuat. Dan saya yakin kalau dia tokoh-tokoh persilatan yang di dalamnya tidak kuat. Saya pada Inkanas. Integritas moral tadi yang disampaikan oleh Pak Wijoyo kita pegang. Saya selalu bilang pada anak buah saya, when you promise something, you deliver. If you cannot deliver, you tell them why. Kalau kau janji kepada seorang, tepati janji itu. Kalau kau tidak bisa tepati janji itu, katakan kenapa kau tidak bisa. Dan kau bertanggung jawab pada apa yang kau janjikan yang kau tidak bisa. Itu penting. Jadi sebagai karateka menurut saya, itu super penting. Tidak bisa kita mau belok kiri, belok kanan, pelan pusing. Dan saya tidak suka begitu. Buat saya adalah, kalau kau setuju, ya, apa alasan kau setuju? Kalau kau tidak setuju, apa alasan kau tidak setuju? Alternatif apa yang lebih baik? Dan pola berpikir seperti ini harus kita kembangkan. Tidak bisa kita hanya, hari ini kita bilang jajah, besok tidak. Kalau kita memanipulasi data, memanipulasi informasi, ya kita tidak baik. Tapi saya yakin dan percaya melihat tokoh-tokoh persilatan di Inkanas ini, Inkanas tidak akan begitu. Inkanas akan lahir, tumbuh dengan cikal bakal edukasi dan kalau setelah di bawah Sipraegara dulu, itu akan bisa berkembang ke depan lebih baik. Dan itu saya yakin gitu. Nah, hanya saya minta bapak-bapak supaya kompak, konsentrasi dan saya dengar tadi penyusunan program kerja yang segera supaya dilakukan dengan baik. Dan ini saya kira akan membantu perkara nasional lebih baik dari ke depan. Dan saya yakin semua dilakukan dengan spirit kebersamaan, dengan spirit damai, dengan spirit ingin membuat pembaruan. Saya kira saya sangat wajib punya untuk mendukung berdirinya Inkanas. Ibu sekalian, terus terang buat saya nggak ada urusan perguruan. Saya berkali-kali bilang pada buat saya adalah prestasi. Apakah itu perguruannya namanya Inkanas, apakah namanya Inka, yang namanya apalah nanti laut segala macam. Buat saya nggak jadi penting. Buat saya yang penting adalah perguruan itu bisa menciptakan prestasi. Nah, saya lihat sekarang ini ketua tim untuk koreksi anggaran dasar dan lembaga kita adalah Pak Herman. Dan juga kebetulan tim formatur di Inkanas itu yang menyusun nanti anggaran dasar ke depan. Dan saya sudah minta pada beliau sebelum ini sebenarnya, supaya anggaran dasar anggaran rumah tangga itu bisa selesai 4 bulan sejak kita kongres. Dan saya pikir itu pada bulan November akhir atau Desember paling lambat Pak Herman sudah paten jadi sebarang itu. Kongres kita, apalagi rakernas kita nanti pada mungkin Desember awal atau mungkin November akhir. Dengan begitu tidak ada permasalahan-permasalahan lain di depan ini. Sekali lagi saya ucapkan pada Anda sekalian untuk kompak ke depan, jaga persatuan dan kesatuan, dan tidak usah rame-rame. Pokoknya Anda kerjakan semua yang terbaik, dan karate yang ada di tim nasional saya kira itu akan jalan seperti biasa, tidak ada masalah, tidak perlu rebutkan. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, secara resmi Kongres Medan Karate Club yang melahirkan Inkanas saya tutup. Acara selanjutnya, pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sesuai dengan kebijaksanaan saya akan mengambil doa dengan cara agama Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, alhamdulillah ya Allah, Kau telah menuntut kami telah melaksanakan kongres ini. Kau telah memberikan kesehatan kepada kami, serta telah melahirkan keputusan-keputusan yang sebaik-baiknya. Selanjutnya ya Allah, kongres ini telah selesai dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kami buat ini mendapat ridho.
Oleh karena itu kami berserah mohon pertolongan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pengolahan secara ini. Acara selanjutnya adalah acara yang diatur bersama setelah kita lelah seharian melaksanakan kongres, itu hiburan dan acara Ramadan. Sebuah lagu dari Sulawesi Utara. Para tahu. Terima kasih Bapak Gubernur. Kami sampaikan terima kasih dan selamat jalan untuk Bapak Gubernur. Semoga selamat semua. Sampai ketemu di kongres bersama selanjutnya.
Thank you.